Saya melihat PPDB ini memang menjadi bagian penting dari tugas negara untuk memberikan akses pendidikan kepada seluruh warga negara. Karena itu proses PPDB ini seringkali menimbulkan masalah karena banyak warga mungkin merasa diperlakukan tidak adil. Terkait kasus yang terjadi di DKI, yaitu bagaimana kekisruhan terkait dengan usia dan lain-lain, saya melihat di DKI ini mereka memiliki beberapa kebijakan yang memang agak berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Kalau di dalam Permendikbud 44 tahun 2019, jalur zonasi yang diatur oleh pemerintah itu seharusnya 50%, di DKI jalurnya untuk zonasi hanya 40%. Tetapi saya melihat di DKI mereka membuat variasi, ada beberapa jalur, yaitu jalur afirmasi, jalur inklusi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan. Lebih dari itu, di DKI mereka memberikan beberapa kelebihan sebenarnya kalau terkait dengan jalur kuota. Karena kuota untuk jalur afirmasi, kalau yang di kementerian itu hanya 15%, di DKI dimungkinkan menjadi 25%, dan untuk yang SMK bisa 35%, tetapi sesuai dengan daya tampung yang kedua. Artinya kalau daya tampung yang pertama itu sudah terpenuhi dan masih ada daya tampung lagi, bisa diisi dengan kuota jalur berikutnya gitu, dengan jumlah yang lebih besar. Dari sini memang di satu sisi kita melihat ada kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur persoalan zonasi karena mereka yang paling mengerti. Misalkan di jalur afirmasi di DKI ini terdiri dari beberapa kriteria yang menurut saya sangat bagus, seperti penerima KJP, KJP Plus, keluarga prasejahtera, anak supir angkot dan tukang dari Jaklingko, lalu kemudian anak-anak dari korban yang para perawat atau dokter yang kemudian merawat pasien COVID-19. Saya rasa ini sesuatu yang bagus, termasuk di dalamnya ada anak panti asuhan. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah DKI mensosialisasikan. Karena di dalam peraturan Permendikbud nomor 44 tahun 2019, persoalan tentang usia ini yang diatur hanya untuk yang SD, dan kemudian yang di SMP maupun SMA yang diatur itu hanya sebenarnya jangkauan usia rentang yang paling tua gitu. Nah, ini tentu tidak akan bermasalah ketika pemerintah DKI melaksanakan sesuai dengan Permendikbud. Permendikbud yang diterjemahkan oleh DKI ini sebenarnya sudah sesuai menurut saya, karena di dalam peraturannya itu terkait dengan usia hanya berlaku ketika daya tampung itu melebihi. Jadi ketika misalkan di jalur prestasi kuotanya itu melebihi dari 30%, artinya yang mendaftar lebih dari 30%, maka yang diutamakan adalah berdasarkan usia dulu. Dan saya rasa ini sesuatu yang masuk akal. Karena apa? Mereka yang usianya lebih tua perlu diberi prioritas untuk memperoleh akses pendidikan. Karena ini masih terkait dengan bagaimana hak-hak anak ini gitu ya. Lalu kemudian yang jadi masalah kan bagaimana pemerintah DKI memberikan solusi ketika ada anak-anak dari DKI yang sesuai dengan jalurnya dia tidak dapat masuk karena kuotanya sangat terbatas. Nah, tentu saja banyak orang ingin bahwa anak-anaknya masuk ke sekolah negeri, bisa jadi seperti itu. Pemerintah daerah perlu memberikan solusi bagaimana ketika daya tampungnya sudah tepat, orang-orang ini perlu dilarikan kemana gitu. Pemerintah DKI sudah mengatur bahwa jika kuota ini sudah penuh sedangkan di sekolah lain belum penuh, maka akan terjadi perpindahan. Itu bisa dipindahkan, diatur, tetapi kita perlu mengingat bahwa sekolah negeri itu sangat terbatas. Bagaimana anak-anak yang ingin seharusnya memperoleh hak-haknya pendidikan tetapi harus masuk di sekolah yang bukan negeri. Nah, ini tentu menjadi persoalan yang harus dikomunikasikan dan diselesaikan oleh pemerintah daerah. Bagaimana solusinya? Menurut saya solusinya adalah pemerintah daerah perlu lebih intensif mensosialisasikan. Karena kalau saya melihat PPDB DKI terkait kuota ini berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh kementerian. Tetapi dalam arti tertentu mereka memiliki modifikasi-modifikasi yang sebenarnya menurut saya lebih baik. Seperti jalur afirmasi, itu mereka kuotanya kemungkinan bisa lebih besar. Karena itu solusinya adalah tergantung dari pemerintah daerah bagaimana mensosialisasikan pada orang tua tentang aturan-aturan itu sehingga mereka melihat gitu. Aturan tentang usia, setelah saya melihat apa yang ada di dalam peraturan, itu ternyata memang akan diberlakukan
sebagai proses kriteria urutan ketika jumlahnya melebihi kuota daya tampung, maka diberlakukan kriteria usia. Dan karena sudah melebihi daya tampung, maka kriteria usia ini merupakan pertimbangan, sebab usia yang lebih tinggi itu artinya anak-anak ini seharusnya sudah memperoleh haknya lebih dulu. Maka ini diberi akomodasi gitu. Tidak berarti bahwa orang tua kemudian ya usah anak saya nggak usah naik saja biar usianya lebih tua, tidak seperti itu. Karena orang tua harus tetap memperhatikan tahap perkembangan anak sesuai dengan usianya. Pertama-tama, orang tua harus memahami bagaimana proses dan prosedur peraturan PPDB di DKI, memahaminya dengan baik sehingga orang tua bisa memilih di jalur-jalur mana mereka bisa masuk. Karena di DKI ini ada jalur afirmasi, jalur inklusi, jalur perpindahan orang tua, jalur zonasi, dan jalur prestasi. Maka orang tua perlu melihat di mana jalur-jalur ini anak-anaknya kemungkinan besar bisa masuk sesuai dengan keinginan anak atau keinginan orang tua. Tetapi seandainya toh akhirnya karena keterbatasan daya tampung anak-anaknya itu tidak dapat memperoleh akses, maka mereka perlu berkomunikasi dengan pemerintah daerah bagaimana untuk mengelola pendidikan anak-anak mereka. Karena bisa jadi daya tampung yang sudah memenuhi, di situ terdapat anak-anak dari keluarga yang prasejahtera yang tidak memperoleh kuota. Artinya kuota untuk jalur afirmasi sangat terbatas. Nah, disinilah pemerintah daerah perlu memikirkan anak-anak yang seperti ini dari keluarga yang kurang mampu, tetapi mereka itu tetap harus memperoleh pendidikan dan mereka tidak mampu membiayai sekolah kalau bersekolah di sekolah swasta. Sehingga ini harus menjadi pemikiran anggota DPRD, gubernur, dan kemudian tim yang mengelola pendidikan di DKI agar jalur afirmasi ini bisa diperlebar dan diperluas.